Prolog dahulu kala dunia hibrida adalah dunia yang seimbang. 13 ras besar hidup berdampingan, masing-masing menjaga wilayah, budaya, dan kehormatannya sendiri. Di antara mereka, para elf menjaga hutan abadi dengan sihir dan keanggunan. Para naga menguasai langit dan pegunungan timur, membakar mitos ke dalam sejarah. Manusia dengan ambisi dan kerajaannya menyebar ke segala penjuru daratan. Para vampir mengurung diri di istana kelam, menjauh dari cahaya namun tidak pernah lupa kekuasaan. Di antara mereka semua, ras goblin adalah yang paling sering dilupakan. Ras kelelawar, peri, centaur, orc, barbarian, demon, hingga kurcaci dan para dewi. Semuanya memiliki tempat dalam tatanan kuno dunia ini. Masing-masing menjaga batas, menjunjung tinggi kesepakatan tua yang diwariskan dari zaman mitologis. Kala dewi lelaki Ragnarok masih sering turun ke bumi, dan Raja Iblis Maldor belum menyalakan api pemberontakan. Namun perdamaian tak pernah abadi. Perpecahan pertama dimulai ketika ras iblis mengingkari perjanjian suci, menyerbu tanah-tanah suci di utara. Dalam kekacauan itu, sekutu lama mulai mencurigai satu sama lain. Kota-kota manusia saling berebut wilayah. Bangsa elf mulai menutup diri, dan para naga turun dari langit untuk melindungi wilayah mereka dengan kekuatan mematikan. Sementara itu, para dewi yang dahulu hadir sebagai penjaga keseimbangan, menarik diri dari dunia fana, menyisakan kekosongan dalam kepemimpinan spiritual. Ras goblin yang lemah dan tercerai-berai menjadi korban paling awal. Tanpa pemimpin, tanpa tanah yang diakui, mereka dihancurkan, diusir atau diburu. Selama 100 tahun para goblin hidup dalam kegelapan, terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang menyembunyikan diri di gua-gua terpencil dan reruntuhan lama. Sebuah ramalan lama beredar di antara mereka tentang datangnya pemimpin dari darah asing yang akan mengangkat kembali nama goblin dari lumpur kehinaan. 100 tahun yang lalu, dunia hibrida berdetak dalam denyut peperangan yang belum pernah tercatat dalam sejarah. Goblin, yang saat itu memegang seperempat dari daratan luas, berdiri sebagai kekuatan yang mengguncang tatanan dunia. Mereka tidak lagi menjadi makhluk tersembunyi di gua, melainkan pasukan yang menguasai bentangan tanah, dari hutan lebat hingga dataran terbuka. Konflik besar ini melibatkan dua kubu utama yang saling bertarung habis-habisan. Di satu sisi, pasukan goblin yang keras dan gigih. Di sisi lain, aliansi kuat yang dibentuk oleh ras dewi, peri, elf, kurcaci, manusia, centaur, dan orc. Kubu lawan yang ketat dan terorganisasi ini bertekad menghentikan laju ekspansi goblin. Sementara itu, di sudut gelap dunia, aliansi iblis dan demon menambah bara konflik, memanfaatkan kekacauan untuk memperkuat pengaruh dan menabur teror. Ras naga memilih jalan berbeda, terpecah menjadi klan yang berseteru dengan ras kelelawar vampir. Mereka terjebak dalam peperangan lain, jauh dari bentrokan utama. Suara gemuruh pertempuran naga dan kelelawar menggema di langit, menggantikan dentuman perang daratan. Dalam peperangan berdarah ini, goblin menunjukkan ketangguhan luar biasa, mampu merebut dan mempertahankan wilayah besar. Keberanian dan kelincahan mereka membuat lawan kewalahan. Namun kemenangan itu membawa konsekuensi pahit, suatu kutukan tua yang terlahir dari amarah. Para dewi dan entitas magis menimpa goblin. Kutukan itu menghapus keberadaan perempuan goblin dari dunia. Tidak ada lagi kelahiran goblin betina, menjadikan ras itu terperangkap dalam lingkaran kehancuran dan penurunan populasi. Tanpa penerus betina, harapan goblin perlahan memudar. Perang 100 tahun juga menggores dampak besar bagi manusia. Dari peperangan dan racun magis yang menyebar, terjadi mutasi genetik yang mengubah sebagian manusia menjadi makhluk berbeda, lebih kuat, lebih cepat, dan dalam beberapa kasus, mampu beradaptasi dengan kekuatan supranatural. Mutasi ini menjadi awal lahirnya kelompok pemburu spesialis seperti Goblin Slayer, Dragon Slayer, dan Demon Slayer. Kejayaan goblin yang menakjubkan itu akhirnya runtuh, tersapu oleh aliansi besar dan kutukan yang menghantui mereka. Dunia hibrida berubah. Perang meninggalkan bekas luka dalam tatanan sosial dan kekuasaan, memaksa setiap ras merevisi strategi bertahan dan bertarung, menyusun aliansi baru, atau menutup diri dalam bayang-bayang. Seabad kemudian bayang-bayang perang itu masih membayangi. Kisah runtuhnya, goblin menjadi legenda suram yang diceritakan ulang, sebagai peringatan bahwa ambisi tanpa kontrol bisa membawa kehancuran. Sedangkan manusia yang berubah terus menapaki jalan baru, antara menjadi pahlawan, penakluk, atau korban masa lalu yang kelam.